dua hal yang emang bagus buat mereka. Aha, Bahkan kemarin kalau nggak salah mereka juga chicken, mendapatkan chicken, betul. ada WWCD yang diamankan di kalau nggak salah itu di Irangel dengan 9 elimination, tapi masih belum bisa ngebuat mereka itu bersaing ketat di barisan papan atas. Masih sulit ya, masih berada di papan bawah. Tapi buat teman-teman semua, kita ada informasi penting juga Apa seperti tuh? biasa. Itu yang dikirim bisa dibaca langsung hadiah untuk viewers milestone. Jadi kalau Yes. misalkan teman-teman semua mengajak rekan-rekan, sahabat, mantan, pacar, siapapun Wow. itulah, keluarga juga. Kita nonton rame-rame, kita tembusin milestone-nya. Nanti bakal ada giveaway menarik buat kalian semua. Betul, ada hadiah-hadiah menarik dan kalau nggak salah di hari kedua kemarin tercatat sudah 300.000 viewers. Mantap sekali. Tinggal mendapatkan satu smartphone Realme terakhir di 500.000 viewers. Makanya buat teman-teman yang lagi nonton, berikan dukungan kalian, kasih like-nya jangan lupa, anggaplah satu like, satu doa, dan jangan lupa di-share. Supaya makin banyak yang nonton dan kita masih bisa untuk menyemangati secara kompak. Bisa harusnya 6 match kok, masih bisa, Bisa. banget. Masih bisa. Apalagi kalau kita lihat memang selisih poin dari EVOS, RRQ dan juga Ini yang mepet di banget loh. papan atas ya kan Yap. mepet-mepet gitu. Kita melihat kayak 3 game lah. Bahkan poinnya Eagle sama Vampire sama-sama 110 poin, berbeda 4 poin Bener, doang heeh. sama Tem. Terus berbeda berapa poin? 3 poin ke arah EVOS dan kali ini EVOS kayaknya bakal berburu karena ada satu tim yang lewat di sekitar mereka. Ada Bacon Time yang rotasi begitu saja. 3 pemain dari EVOS memberikan tembakan namun masih belum bisa mendapatkan takedown-nya. Dan sedikit membuat panik seorang Aum Style karena mobilnya sudah mulai berasap. Yes, langsung panik dan mengaum-ngaum. Logonya Bacon. Kok Tapi mengaum? namanya Aum Style. Bacon, aum gitu. Ini berasa lagi nonton kontennya Bapak Winda ya. Kan ini ada salah satu timnya juga di sini. EVOS, roar harusnya. RRQ. RRQ apa? Kau indah RRQ. Oh iya benar juga. Salah server ya Bapak? Enggak sih, maksud gua kalau kan pernah dia bilang EVOS, roar gitu di kontennya pernah. Aum juga pernah gitu. Jadi Apalagi ya? emang logo-logo hewan itu punya suara khasnya masing-masing. RRQ gimana suara khasnya? Suara khas RRQ, aduh itu Tifa, gimana ya? Oh betul. gitu. Kalau suara khasnya aku sayang kamu itu, Buaya. gue lupa deh kayak di Indo tuh ada yang logonya buaya siapa gue lupa. Anfaida. Anfaida buaya ya? Iya. Yang tim cowok yang udah nggak ada di PMPL timnya Oki Ozora dulu. Louvre. Ah, Iya betul buaya Louvre. sebelum Lovre. Bukan. Ada. Pokoknya yang logonya buaya. Gue lupa deh. Pokoknya ada yang logonya buaya. Cuma Ada gua logonya lupa namanya. buaya. Itu si dia yang punya banyak simpenan. Logonya buaya pastinya. Tapi kali ini simpenan peluru dari Bevi nggak mau disimpan-simpan. Dia langsung keluarkan begitu saja. Karena bagian depan juga biasalah. Tembakan-tembakan pengusiran. Iya betul. Tapi ada satu yang udah mulai dempet dari arah Yudo Alliance for Rivals kali ini berdempetan dengan Tem. Di mana Tem juga berhasil mendapatkan 2 kali WWCD kemarin sebagai pembuka dan juga penutup. Ada lemparan granat dari seorang pemburu. Masih belum mendapatkan sebuah knockdown. Masih di setup juga. Follow up sudah mulai datang tapi lihat. Ada satu pemain dari Tem yang ada di belakang dari arah Yudo dan wow, Epi langsung terabas ke bagian depan sana dan berhasil diamankan oleh seorang Explosive. Sebuah respon yang begitu cepat dari Tem untuk menghalau push yang sedang dibangun oleh pemain-pemain dari Yudo. Bahkan dua anggota dari Yudo sudah berhasil diamankan. Wah ini berbahaya pastinya untuk Yudo Alliance for Rivals karena 2 playernya lagi akan sulit untuk bisa di-revive-kan kembali. Red sudah mulai memasak nades kali ini lemparkan ke arah bagian depan. Pastinya dari Tem Entertainment bakal percaya diri, bakal kokoh banget juga satu player. Sudah mulai diutus untuk tarik mundur pulang ke arah satu. bagian belakang. Red akan menjadi last man standing untuk bertahan di rumah ini dan Voki bakal berusaha untuk kabur sejauh mungkin. Betul, ingin mendapatkan placement, tapi di bagian belakang ada Bacon Time. Kayaknya bakal terpotong pergerakan dari arah Yudo karena di belakang di jalur kabur mereka masih ada satu tim lagi yang bakal mengganggu masuk ke dalam satu entry yang sangat sempit. Satu berhasil diamankan namun follow up datang begitu cepat. Gagal untuk mendapatkan sebuah confirm elimination dan ini sebuah hal yang bagus tentunya untuk Tem memperbaiki placement mereka, bersaing lebih ketat lagi di barisan papan atas. Wah, Tem Entertainment salah satu tim yang ternyata cukup mengerikan ya untuk di hari kemarin. Bahkan tempo permainan mereka masih bisa dipertahankan. Ini bisa dibilang permainan mental mereka udah cukup kuat. Mereka udah dapat ritme-ritmenya seperti apa. Jadinya untuk di hari ketiga mereka lebih pede lagi, lebih berani lagi. Bayangin dong, itu mereka tabrakan di satu compound, malah duanya dari Yudo Alliance for Rivals turu. Semuanya. Tapi Tem menurut gue step up-nya bener-bener mereka dapetin moodnya mungkin ya. Mereka dapetin moodnya itu di hari yang kedua. Dibuka WWCD sama mereka, ditutup juga sama mereka juga dengan WWCD itu membuat mereka moodnya bakal bagus untuk bermain di hari yang terakhir ini. Dan kita bakal lihat dari RRQ yang sudah mulai mendengar huru-hara yang terjadi antara Yudo dan juga Tem tadi. Karena Tem sudah mendapatkan 3 elimination ke arah Yudo. 1 berhasil lolos dan yang kabur tadi ternyata nggak ketemuan sama Bacon Time. Tadi gue rasa
harusnya ketemu sih, cuma jalur lain Ketutup dipilih kali. lebih aman. Mungkin ketutup terrain juga bisa Betul. atau ketutup obstacle jadi nggak ketahuan sama Bacon Time juga. Bergeser kembali ya kali ini ke arah EVOS. Salah satu tim yang punya chance besar juga untuk bisa menyalip poin-poin yang terjadi dan poin-poin yang sudah dikalkulasikan juga. Kemarin kalau kita ngebahas kembali, EVOS adalah salah satu tim yang mendapatkan WWCD plus elimination terbanyak 15 Ya, elimination. Sama halnya juga dengan Baunam United. betul. Itu dua tim yang memang kemarin terlihat stabil walaupun jumlah WWCD-nya kemarin tidak ada sama sekali gitu. Mhm. Jadi ini bisa dibilang EVOS kemarin bermain dengan sangat bagus, dengan kestabilan yang bagus. Tapi ada tim lain lagi yang lebih ngegas dibandingkan EVOS karena poin mereka terbalap. EVOS yang tadinya peringkat 2-3 sama Aha. RRQ sekarang kebalap sama Eagle, Vampire, Tem juga ngebalap mereka. Dan fight kembali lagi terjadi. Tem kayaknya tim perang untuk hari ini karena mereka berhasil mendapatkan sebuah knockdown lagi. Kali ini ditujukan ke arah Hell yang ada di bagian perbukitan. Ada Explosive juga yang sudah mulai melakukan split position. Mereka bermain lebih rapi dari kemarin. Wow, ini cukup mengerikan ya untuk Time Entertainment walaupun Kejar namanya setoran sih. namanya entertainment tapi nampaknya tidak entertaining kali ini dari Betul. Mormon juga sudah mulai ditumbangkan kembali. 3 player dari Hale sudah mulai aware juga dengan pergerakan dari Time sudah mulai Oke. ditembakkan ke arah bagian depan. Berhasil didapatkan dari Oh Mega my Mind. God, Back up backline-nya. dari flanker yang di belakang. Cukup mengerikan nampaknya kali ini dari Bevi. Harus melakukan revive terlebih dahulu Pasta. Betul, ada satu pemain trader dari Hell yang nge-flank untuk mendapatkan backline dari arah tim Tem yang menabrak ke arah Hell Esport kali ini. Die Hard akan memberikan backup juga revive tapi berhasil dilakukan. Sementara Hell, ada satu pemain mereka yang menarik mundur ke bagian belakang akan merelakan satu tapi ini dia backup yang lagi-lagi datang di waktu yang tepat. Die Hard berhasil mendapatkan 2, 1 revive kali ini. Masih bisa memberikan gertakan. Mornan kali ini bakal langsung kelihatan saja tidak dicek karena supply. Sebuah pick yang tidak diduga-duga. 2 ter-takedown, 1 akan kabur untuk mengamankan placement point di game yang pertama. Melakukan hal yang dilakukan oleh tim Yudu tadi. Tapi ternyata selain Thailand yang bertemu kali ini tim Indonesia juga bertemu. Oh my god, Red Face berhasil untuk mendapatkan seorang Rocky kali ini. Dalam posisi berbahaya, bertukar nyawa kali ini juga dari Red Face berhasil untuk mendapatkan satu kembali. Last man Oh standing, my Red Face, God. Red Face, Red Face. Dan ternyata EVOS dipulangkan oleh Ion. Satu kabar buruk untuk kita, tapi fair play, the show must go on juga. Ini adalah tindakan sportif yang dilakukan oleh kedua tim Indonesia. Apalagi EVOS sedang butuh poin dan Ion sedang membuktikan bahwa mereka akan step up di hari yang terakhir ini. Ya nggak apa-apa lah, nice try. Yang penting poinnya masuk ke Indonesia juga kan ya. Betul. Ya udahlah, show must go on. Kita bakal move on kembali walaupun memang susah move on dari mantan, tapi kita bergeser juga Wow. ke arah Ruins. Ini gua kayaknya agak sedikit dejavu dengan circle yang seperti ini, Jel. Hah? Ini kalau nggak salah momen di mana kemarin Tem mendapatkan WWCD di arah sekitar Gergopol apartemen. Oke, agak-agak mirip ya, tapi memang ini fokusnya lebih cenderung ke arah bagian-bagian open field juga, tapi masih membelah dua pulau, utara dan juga main island. So, kita bakal melihat banyaknya chaos yang terjadi juga karena dari bagian Ruins sudah ada dua tim bertemu dari Box Gaming dan juga Farang Lejun. Ya, sudah mulai ada beberapa setup utility yang dilemparkan kali ini. Demasak langsung lempar ke depan sana dan meletup. Belum ada knockdown, hanya splash damage yang diberikan. Dan dari arah Farang, mereka tidak langsung ngotot untuk tabrak arah gerejanya. Ada setup di bagian belakang juga meninggalkan satu untuk menghindari backline yang nantinya bakal menusuk ke bagian belakang dari tim Farang. Sementara Box Gaming, mereka bermain dengan begitu percaya diri, bahkan lemparan granatnya sudah mulai dilemparkan kembali lagi ditujukan ke arah Farang. Namun belum ada knockdown yang didapatkan oleh kedua tim ini. Ya, Ruins fight di bagian George Paul juga kali ini berdekatan walaupun belum fight tapi di kontainer sudah mulai ramai ya. Ini memorable sih. Kontainer itu menjadi satu hal yang akan gue ingat Kemarin terus-terusan ya? ketika RRQ menghajar dua tim. Ya, bisa begitu ya. Betul. On fire banget gitu. Emang bener-bener lagi ngecun banget kemarin RRQ Ngecun. battle di bagian kontainer. Cuma sayang banget tidak diakhiri dengan WWCD. Ya. Dan tapi nggak apa-apa lah, lumayan dapat banyak elimination point juga Lumayan. buat tabungan ya Yap. kan. Tabungan masa depan dan kita melihat dari Eagle. Mereka pastinya memantau-mantau terus-menerus ke arah dari Vampire. Lebih aware lagi pastinya juga. Tapi ngomong-ngomong nih ya, Ah, gue kan baru nge-cast hari ini. ah, Gue baru tahu loh, kenapa? ternyata nge-cast sebelah junior tuh ngeselin banget. Beban hidup. Apa suka kedengeran suara-suara ketawa dia dari headset gue. Emang itu. Heeh, Emang itu. heeh. Mendingan kalau junior lagi nggak nge-cast, plaster aja mulutnya. Iya, gue baru tahu ternyata mereka harus duduk di sebelah kita. Iya. Gua pikir- Sebenarnya
Sebenarnya mereka tuh punya TV sendiri. Oh gitu. Cuma mereka lebih nyaman deket sama gua kayaknya. Oh gitu. Agak ngeselin loh, serius. Emang agak Dan ngeselin ya, ini kan gue udah pakai headset nih ya, masih menembus suaranya. emang gitu. Heeh. Suara itu menusuk sampai hati. Emang Begitu soalnya. hati jiwa raga semua tertohok sama Ah, Suara Junior. itu dia ya, seperti tembakan-tembakan mungkin dari arah Eagle Esport yang sudah mulai mendekat menuju ke arah Infinity. Kali ini ada battle di arah pegunungan sekitar Gergopol atau bukit sekitar Gergopol, sudah saling melihat juga dan Mela merespon bunyi-bunyi vehicle yang ada di seberang bukit yang sama ini. Bunyi-bunyian vehicle. Gimana bunyi Dazia? Kalau bunyi motorcycle, Ada motor getar-getar. getaran motornya ya. Kalau pakai skin, kalau mahal skinnya. Smooth. Iya, suara Mobil skin listrik, mahal. mobil listrik. Skin mahal ya kan. Skin mahal. Oke, kita bakal lanjut. Kalau mobilnya Agus, odok. Jarang diganti Enggak soalnya. tahu bunyi. Tenenenenenenen. Berasa di Dukan ya. Kan naik odong-odong. Oh bagus. bener Nah. juga, odong-odong mana yang bunyinya begitu, coba. Oke, kita bakal melihat lagi di mana TM kali ini berhasil mengamankan kurang lebih center circle yang ini circle keempat deh kayaknya. Ya keempat. Harusnya circle keempat. 4 dalam waktu 30 detik masuk ke 5 lah, kurang lebih Ya. seperti itu. Tapi wow, di bagian jembatan kali ini Dingos dan juga Infinity sudah mulai bertemu, terpantau satu sama lain. Ada yang berjaga di bagian rumah jamur, ada yang juga di Xavier berada di bagian Oh. seberangnya. Three-way showdown, bahkan 4 tim ternyata. Gue kira 3, tapi ternyata ada 4 tim. Karena ada Yudu tadi yang ada di bagian sebelah kiri, tapi Yudu gue rasa nggak bakal ikut fight karena hanya menyisakan satu pemain mereka saja. Dan The Xavier berhasil mendapatkan satu kali ini, ingin mendapatkan yang berikutnya. Turun ke bagian bawah tentunya untuk menyelamatkan diri, tapi Infinity sudah di-lock oleh 2 anggota dari The Xavier. Wow, terjepit sepertinya player-player dari Infinity. Sulit pastinya untuk melakukan revive. Wow. Tapi Logan sudah mulai ketahuan lagi berenang menjadi kodok di dalam air. Frankie bakal langsung memasak nades-nya. Hati-hati Logan, masih bisa menghindar tapi splash damage-nya itu loh yang mengerikan. Betul. Apalagi kalau dilihat sekarang ya, itu di air bisa knock, bisa di-revive lagi kalau misalkan ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan dengan sangat bagus. Dan Dingos nggak boleh lengah karena ada Farang juga sudah mulai merespon ke arah tempat ini. Yang gue bilang tadi ada 4 tim di jarak yang hampir sama dan granat akan dilemparkan meletup. Masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi The Xavier sudah mendapatkan poin pertama mereka. Ini tim yang sebenarnya harus dihentikan langkah poinnya untuk hari ini. Masalahnya itu, mental mereka masih cukup up untuk di match pertama. Kita Mental belum laba-laba, tahu. cuy. Mental laba-laba ya. Laba-laba tapi kan digeprek penyek. Wah iya, itu kan aslinya. Tapi kalau kalau di sini kayaknya mereka nggak akan banyak kalau digeprek. Metal, terbuat Metal. dari baja. Betul sekali, Tapi kali benar-benar ini- mantep. Kali ini ada RRQ juga yang sudah mulai bertemu dengan Baunam United. Tadi gue sempat melihat di bagian elimination fit sih. Ada satu yang ter-takedown tapi sepertinya bisa di-revive kembali. Dan bahkan dari Asa sudah mulai mengeker dan memantau kembali target dari Baunam. Betul, shake-nya sudah mulai terpantau dan ban mobilnya juga sudah mulai dipecahkan. Dan Eagle Esport rotasi di arah 4 tim yang sudah setup terlebih dahulu dengan sangat barbar. Satu mobil selamat, mobil kedua bakal lewat dan selamat juga. Sementara 2 mobil lain lebih memilih untuk menyeburkan posisinya ke arah sungai. Namun satu pemain dari box sudah dipulangkan ke arah lobby bertemu dengan Infinity. Namun kali ini Vampire juga ikutan perang dan box turu untuk di game yang pertama. Kembali turun dan dipulangkan juga pada akhirnya. Dipulangkan oleh Farang Legend pastinya karena tadi terakhir kita melihat mereka bertemu di bagian ruins. Dan kali ini dari bagian sungai pun Eagle berada dalam posisi yang sangat sulit. Vampire terus-menerus mengincar ikan-ikan yang berenang di dalam sungai. Dan bahkan Dingos berusaha untuk mengambil advantage dari arah yang berbeda. Ya betul, Dingos akan mengejar ketertinggalan poin mereka juga. Setidaknya mereka bisa memperbaiki finishnya mereka untuk hari ini. Saat ini mereka terjebak di arah bottom 2 dan Vampire sudah berhasil mendapatkan poin pertama mereka. Memulangkan satu anggota dari Eagle Esport ke arah lobby dan Farang. Ini dia tim yang kemarin juga berhasil mendapatkan winner chicken dinner sebanyak 2 kali. Chicken pertama itu 7 elimination, chicken kedua 14 elimination. Dan kali ini awal yang tidak terlalu bagus karena posisi mereka sudah terlock. Dan gua agak yakin next circle posisi mereka akan ditinggalkan untuk zona yang kelima. Ini udah nggak bisa kemana-mana sih dari Farang sendiri. Kayaknya hanya bisa bertahan seorang Repo Boy di bagian belakang. Tapi kita akan bergeser juga ke bagian perbukitan. Kali ini Bacon sudah mulai bertemu dengan target-targetnya juga di bagian depan sana. Ada Eagle, ada juga Hell. Terjepit nampaknya kiri dan kanan. Tapi Eagle posisinya terjepit hanya dengan 2 player saja. Bersembunyi di belakang sebuah mobil. Dan dari tadi nades-nya Shirty belum ada yang connect. Ya dan BKTM nggak berani untuk langsung naik ke bagian atas karena Vampire bisa
menembak ketika Back Time agak sedikit offset posisinya. Tembakan diberikan oleh seorang Swipe. Belum ada yang tertake down lagi, namun di bagian lain RRQ berhasil mendapatkan poin mereka yang kedua. 101 poin kali ini yang dikumpulkan oleh RRQ, dan granat akan dilemparkan menuju ke arah Back Time. Agak sedikit mendekati, namun masih belum ada splash damage yang diberikan ke arah pemain dari Back Time. Masih dengan posisi yang sigap kali ini, dan jembatan semakin ramai karena tiba-tiba Ion langsung mengambil bagian bawah dari jembatan yang sedari tadi ramai, tapi kali ini sudah ditinggalkan untuk zona yang kelima. Alright, ini akan pecah banget, chaos banget juga karena semuanya harus bergerak secara bersamaan, menumpuk semuanya. Jembatan yang lain ternyata. Jembatan yang... Oh, ya kan ada 2 jembatan Betul, ya. ada 2 jembatan di sekitar Gergopol. Ya, ini jembatan yang masuk ke dalam zonanya. Yes. Semuanya rame, sharing area. Ini sensus penduduk kalau misalkan di scanning ya. Wih, rame kali Ini harusnya jaga jarak nih. Iya. Karena masih ada masa-masa pandemi ya. Jadi tidak boleh Sulit mepet-mepet ini. posisi mereka sekarang. Iya. Dingos pun sudah mulai mendekat, regroup kembali mereka lakukan. 2 orang ditinggalkan di bagian sniper tower belakang, dan RRQ kembali lagi berburu elimination. 1 poin bertambah untuk RRQ, sementara Ion yang masih menyisakan berapa pemain mereka? 3 pemain karena tadi 1 sudah dipulangkan ke lobby. Ya, mereka sharing area lah ya dengan Infinity juga di bagian bawah. Masih belum ketahuan juga akan ada fight atau tidak, tapi yang pasti dari Team Secret kali ini dari bagian utara. Sebenarnya cukup plong sih untuk jalur masuknya. Yang bakal sulit itu yang ada di bagian selatan karena zona juga sekarang sudah mulai mengecil kembali, Pas. Malah menurut gue daerah barat juga pasti bakal chaos banget karena semuanya dipaksa masuk ke dalam zona. Dengan Blue Zone yang sudah mulai bergerak, untuk Blue Zone yang kelima di PS sudah mulai menyakitkan, dan Vampire berhasil mendapatkan 1 di bagian lain lagi. Dan ini dia last man dari arah Yudo yang masih bisa bertahan, dan Secret menabrak menuju ke arah Tem, dan Tem dengan sangat sigap. Granat langsung dimasak begitu saja, dan Kid naik ke bagian lantai 2, namun what? Dia memandangkan fake-nya. Secret berhasil mendapatkan 1 pemain dari Tem. Baby langsung diamankan dan dipulangkan ke arah lobby. Sebuah pergerakan yang begitu barbar, diberikan follow up. 2 pemain Secret menyusul, tapi 1 diantaranya sudah diamankan. Morman melakukan tugasnya dengan sangat bagus. Ada Mato yang datang belakangan, akan langsung turun dari bagian mobil dan diatasi dengan bagus. Morman benar-benar menjadi malaikat pencabut nyawa untuk tim Secret. Wah, ini Morman sih adalah memang salah satu player yang harus di-highlight dari Time Entertainment. Berapa kali gue melihat Morman ini sering banget melakukan clutch, sering melakukan save juga terhadap Time Entertainment. Yes. 10 elimination sudah dikantongi. 10. Wow, boostingan mental pastinya sangat naik, dan ternyata kali ini kita mulai melihat juga di area yang berbeda. Yudo Alliance for Rivals sudah mulai dipulangkan kembali. Xavier masih bertahan. Dingos berusaha untuk memanfaatkan high ground advantage yang ada di bagian atas. Dia punya obstacle enak juga. Dia udah bangun kerajaan sendiri di bagian atas nih, Dingos. Iya. Tapi mereka nggak dapat zona untuk zona yang ke-6 sekarang juga. Mungkin mereka bisa menyayur untuk tim-tim yang terlambat masuk dalam zona. Mungkin Vampire bakal menjadi santapan lezat buat mereka. Karena terpantau dengan jelas 2 pemain di bagian seberang sana hanya tertutup smoke yang di set up oleh Vampire. Sementara Fluke akan berusaha untuk mengembalikan counter menuju ke arah Dingos. Kali ini granat meletup tidak memberikan efek knock sama sekali. Dibalas dengan menggunakan granat berikutnya. Namun Fluke masih bisa bertahan. Low HP, bahkan Swipe memberikan backup dari arah seberang, berhasil mendapatkan 1, tapi di bagian lain masih ada backup yang begitu indah diberikan oleh pemain-pemain Vampire. Pokoknya ini yang bagian selatan disaster lah ya. Mereka udah bakal saling ngelock satu sama lain, udah gak peduli mau tim mana. Pokoknya gue liat orang tembak, gue liat ada yang berenang tembak, siapapun tembak. Genfos tembak, dapetin 1 lagi walaupun menjadi last man standing, tapi kita percaya pastinya masih bisa bertahan lagi sampai nanti meningkatkan kembali placement point. Tapi RRQ enak loh, dia masuk dari bagian utara, tadi sempat kelihatan dia bertemu dengan Time Entertainment. Morman tadi ke take down juga, tapi kameranya fokusnya ke bawah terus nih, Pas. Ya, sekarang dari RRQ mereka belum ada commit fight sama sekali. Sementara di bagian selatan semuanya commit. Ini mungkin dari 10 ketika nanti Blue Zone bergerak seperti yang sedang terjadi sekarang. Ini mungkin bakal ada pengikisan massal dari 10 tinggal 5 atau tinggal 6 tim yang tersisa. Tentunya 1 sudah mulai hilang, dan kali ini 7 tim tiba-tiba hilang. Sorry, tinggal 7 tim, 3 sudah hilang. Ini bahaya sih. The Xavier punya tempat terenak loh. Dia dapat rumah. Tapi kayaknya bakal ditinggalin sih sama circle yang ke-7 nantinya. Tapi seenggaknya dia nggak harus ngap gitu, berenang-berenang, nggak harus lomba-lombaan. Harusnya chickennya RRQ nggak sih kalau ngelihat posisinya kayak gini. Mereka udah mulai nge-forting, mereka udah mulai setup. Kalau memang zonanya tidak terlalu jauh bouncingnya dari tempat mereka sekarang. Ya, dan clear, areanya clear. Utara clear, udah menjadi milik RRQ, tinggal mereka melakukan setup. Harap-harap zona ke arah mereka nih. Ya betul, RRQ sementara ini sudah mendapatkan 5 elimination, dan Genfos menambah pundi elimination. Sudah ada 8 dan 4 diantaranya disumbangkan oleh Genfos. Wow, last man standing, one solo man Zona squad. lagi. Solo man squad dapat. Ini ya, kalau Genfos punya granat, lempar ke Infinity, Infinity dempet. Itu buy one get two. Teorinya seperti itu. Cuma karena banyak teren-teren itu yang bikin kadang-kadang lempar granat tuh jadi kompleks. Kadang ketutupan sama teren-teren dan membuat splash damage-nya itu nggak masuk. Bahkan kali ini top 4 untuk Indonesia ada RRQ dan juga Ion. Let's go!
The Xavier masih memberikan tekanan menuju ke arah RRQ dan Infinity. Perlahan namun pasti mereka mulai mendekat menuju ke arah The Xavier. Tapi area mereka benar-benar terbuka. Sedikit mendapatkan keuntungan karena mendapatkan sebuah spot di arah sniper towernya. Dan Mela akan ada utility setup yang dilemparkan menuju ke arah pemain dari The Xavier. Low HP Frankie mundur ke bagian belakang. Melakukan healing tentunya dan Molotov yang dilemparkan masih belum ada yang korek sama sekali. Sementara Genfos berusaha untuk survive. Satu orang di bagian sniper tower lantai 2. Sudah mulai terspot dan tidak ada yang menyadari keberadaan dari Genfos. Disadari ternyata sudah ada informasi yang masuk. Ada True the Grace juga kali ini dan berhasil diamankan Gatani yang berhasil menjadi eksekutor untuk memulangkan Genfos ke arah lobby. Nice try untuk Ion di game yang pertama. Gak apa-apa, posisi keempat, 8 elimination. Zonanya ke RRQ cuy. Itu dia, zonanya juga ke bagian utara. Jadi ini adalah sebuah angin segar juga pastinya untuk tim Indonesia. Karena kali ini kalau kita melihat dari top 3-nya, satu perwakilan dari Vietnam, satu perwakilan dari Thailand, dan juga satu perwakilan dari Indonesia. Betul, ini bakal menjadi battle yang cukup seru. Dan gua rasa The Xavier sama Infinity yang bakal melakukan fight terlebih dahulu juga. Karena Harusnya. mau nggak mau mereka bakal keluar dari area yang hampir sama. Posisi yang berdempetan untuk mendekat ke arah circle. Yang harusnya akan dikuasai oleh RRQ. Lihat, RRQ Udah sudah masuk. mulai membangun fortingan dengan mobil-mobil yang mereka punya untuk mengamankan posisi tentunya. Sementara Dark dari arah The Xavier akan langsung memberikan follow up-nya dengan smoke yang sudah mulai di pop up. Tapi Infinity mendapatkan satu pemain dari The Xavier. Dan lihat RRQ, pergerakan mereka benar-benar ngotot. Ini area yang benar-benar terbuka kalau misalkan RRQ ingin benar-benar bisa memaksimalkan pemotongan rotasi supaya The Xavier nggak bisa masuk ke dalam zona. Tapi di good news nih, mereka punya vehicle, mereka punya Chicken sini fortingan RRQ. juga dan bakal langsung Sayur, aja di bos! Tembak ada bagian depan dan Peko, let's go! Mantap! Tatap mata Peko semuanya. Tapi Elimnya di disayurin semua sama The Xavier. Ada third party dan RRQ bakal memotong rotasi dari The Xavier. Rabis terbakar, dua pemain dari RRQ sudah mulai mendekat. Granat akan segera dimasak dan Molotov. Dua Molotov dilemparkan menuju ke arah pertahanan dari RRQ. Ada flank yang sudah mulai dibangun juga namun Nice. granat dari Peko connect. Rabis berhasil diamankan. Tidak ada threat talk sama sekali dan Lamborghini akan menembak menuju ke arah sebelah kanan namun backup datang dengan sangat-sangat cepat. Asa juga memberikan kemampuan dengan sangat maksimal. Last man standing kali ini dan sepertinya winner chicken dinner. Di game yang pertama, teriakan mampus dari Asa tadi terdengar sampai kuping gua. Mantap buat RRQ di game yang pertama. gokil banget. Rex Regum Keon Ryu sudah mulai membuka hari dengan winner chicken dinner dan kembali mereka memboosting klasemen poin mereka. Wow. Angin segar pastinya datang untuk tim dari Indonesia juga. Walaupun tadi memang kita melihat ada satu tim yang dipulangkan terlebih dahulu, EVOS, karena memang mereka bertemu dengan Ion. Gak bisa dihindarin Nggak sih itu. bisa dihindari dari rotasinya mau Betul. seperti apa. Jadi nggak apa-apa, ini pembukaan yang baik. Masih Yes. ada harapan untuk Indonesia. Mantap banget kalau gua ngeliat permainan dari RRQ yang begitu meyakinkan.